Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi ke channel saya bersama Kang Pur. Di kesempatan ini saya mau mencoba sedikit berbagi tips untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan tentang penyakit asam lambung. Mungkin kalian semua, sahabat-sahabat semua juga udah tahu bahwa penyakit asam lambung ini penyakit umum yang terjadi pada masyarakat, mungkin pada saudara kita, pada teman-teman kita, pada orang umumnya. Buat sahabat-sahabat semua, yang kini akan kita awali bahwa penyakit asam lambung itu biasanya gejalanya itu yang paling awal, paling dasar adalah perih ya, perih. Nanti kalau sudah tambah parah bisa menekan ke saluran pernapasan, akhirnya sesak, menek begitu, benar sesak. Fatal adalah bisa lagi sampai ke jantung, nanti jantung akan gagal mengembang, dan ini fatal. Biasanya lanjutannya akan walau alam, biasanya akan meninggal dunia gitu. Jadi jangan disepelekan. Untuk penyebab asam lambung sendiri, umumnya yang orang tahu atau masyarakat tahu itu biasanya orang ngomong telat makan, atau bisa juga karena kebanyakan kopi dan sebagainya. Pengalaman saya di menangani pasien-pasien atau orang-orang yang terkena asam lambung, bahwa sebenarnya awal mula asam lambung itu berproduksi over atau berlebih pada tubuh kita dikarenakan yang paling mendasar adalah karena kita terlalu banyak pikiran atau beban pikiran yang amat sangat berat yang kalian pikir, yang itu akan mengakibatkan produksi asam lambung kita meningkat drastis. Nah, di situ, di saat lambung kita tidak ada makanan untuk dicerna, akhirnya nanti akan perih, khusus kita yang akan kena. Tambah banyak nanti dia naik asam lambungnya sampai ke ulu hati, sampai sesak seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang punya pikiran, punya beban atau masalah kerjaan atau apa, dibikin santai saja, dibikin slow, jalani, kerjakan, ikhtiar, solusi insya Allah akan berikan. Apapun itu, entah itu masalah, entah itu beban kerjaan atau apa, pasti ada solusi. Tekankan sugesti itu pada kalian semua. Beban hidup, semua orang punya beban hidup, semua orang punya masalah, tapi pandai-pandailah mendekat kepada Allah. Karena untuk session ini, untuk berpikiran ini, hal paling efektif adalah kalian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya satu, hati kalian lebih tenang, pikiran kalian lebih tenang, dan pastinya Allah akan memberikan solusi tentang apapun yang ada di beban pikiran kalian. Itu jadi gitu ya sahabat. Asam lambung itu bukan karena kalian senang kopi, bukan karena senang tidur malam atau apa, tetapi beban pikiran awal munculnya itu karena beban pikiran yang amat sangat membuat Anda lelah berpikir, akhirnya produksi asam lambung itu akan meningkat seperti itu. Yang kedua, kelelahan karena bekerja, kurang istirahat. Nah, di sini adalah di saat kalian semua siang sudah bekerja sampai malamnya ya, kurang istirahat seperti itu, minum air putih juga kurang, itu nanti produksi asam lambung pun akan meningkat. Jadi untuk faktor makanan dan minuman, minuman atau apapun, itu adalah faktor kedua setelah pikiran dan kelelahan Anda itu. Jadi jika Anda ingin terbebas atau pencegahan untuk asam lambung, yang kalian sudah punya asam lambung, coba
standarkan berpikir Anda di rata-rata. Jangan terlalu beban, jangan terlalu berpikir berat. Pastikan selalu ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah diatur oleh sebaik-baik pengatur, dan Allah adalah sebaik-baik pengatur dan pasti terbaik buat Anda. Begitu. Untuk istirahat silakan atur sendiri. Dari dokter menyatakan 8 jam untuk istirahat. Tapi jika kalian bisa kurang tidur dan sebagainya, tapi kalau badan kalian fit, pikiran kalian happy, insya Allah sehat-sehat saja seperti itu. Lalu apa yang di sini obat-obat herbal atau obat-obat atau penanganan pertama di saat asam lambung kalian sedang naik atau sedang kambuh, sedang kumat? Yang pertama adalah minum air hangat. Air hangat buku itu diminum, bismillah, baca sholawat, jangan lupa minta kepada Allah, itu disembuhkan. Nanti asam lambung kalian akan turun, tetap di ulu hati seperti itu. Terus longgarkan sabuk, longgarkan pakaian, jangan menekan kepada bagian perut. Nah itu nanti akan menambah asam lambung naik ke atas. Longgarkan, tiduran, santai, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, seperti itu. Jika itu asam lambung kalian sudah menekan sampai ke atas, sampai kalian sudah sesak nafas, cara yang kedua adalah ambil sepucuk garam dapur itu nanti diambil sepucuk atau sedikit pakai jari, secimit bahasa itunya, secimit, terus nanti dikecap kayak kalian itu makan permen gitu, dikecap beberapa menit, 1 menit misalnya, itu dikecap terus minum air hangat. Nah fungsinya garam itu untuk menurunkan asam lambung yang ada di ulu hati, itu nanti diturunkan lewat zat garam itu supaya tidak menekan sampai ke ulu hati, tidak sesak nafas seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk menyembuhkan asam lambung? Ada beberapa ramuan yang kalian bisa cari di sekitar, bisa di warung atau mungkin bisa di pasar. Salah satunya adalah saya beberapa kasih resep untuk menurunkan asam lambung. Ada ramuan satu, kalian bisa minum rebusan jahe di saat untuk penyembuhan, ini bukan di saat lagi kumat. Untuk penyembuhan, rebusan jahe diminum pagi dan sore 2 kali. Jahe satu atau 2 siung jahe itu digeprek. Untuk daya tahan tubuh kalian bisa campurkan bawang putih, digeprek juga, terus digodok, misal 3 gelas biasa, gelas sedang itu dimasukkan, digodok, dijadikan 1 gelas, dan airnya diminum. Sekali lagi kalau mau minum baca sholawat, minta kepada Allah untuk disembuhkan. Alternatif yang kedua, jika memang lambung kalian sudah merasa perih atau mungkin sudah iritasi atau ada peradangan dan sebagainya, kalau banyak orang menyarankan untuk pakai kunir seperti itu. Sebenarnya kunir itu jika dipakai dalam jangka waktu lama itu akan berbahaya bagi lambung, bagi usus. Buktinya apa? Di saat kalian memblender kunir atau menghaluskan kunir itu, nanti di saat kena tangan, kunir itu nanti akan membekas kuning di tangan kalian. Nah itu bisa membekas atau menutup lambung atau usus itu untuk mencerna sari-sari makanan. Jika itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, yang terus menerus, tapi dalam jangka waktu yang lama itu nanti proses menyerap sari-sari makanan di usus itu tidak sempurna karena tertutup oleh kunir. Jadi ini ada alternatif lain untuk penyembuhan lambung atau usus yang ada iritasi atau bahasanya luka. Karena itu kalian ambil bengkoang. Nah, bengkoang tahu buahnya putih itu, bengkoang itu
bisa di blender atau bisa diparut terus dicampur dengan 1 sendok madu murni. 1 sendok madu murni dicampur 1 gelas, dikasih air, diaduk. Setelah diaduk, tunggu sampai bengkoangnya itu mengendap. Tunggu sampai mengendap, yang blenderan atau yang parutan itu, yang kasar itu sampai mengendap. Terus kalau sudah, itu diminum. Dosisnya pagi sama sore. Itu pengalaman saya ada di beberapa pasien yang kena penyakit bab lambung. Biasanya saya sarankan pakai bengkoang dan madu, tapi yang asli, benar-benar asli, yang itu dari peternak. Nah, itu fungsinya adalah untuk membetulkan kembali atau untuk mengobati usus-usus yang buka perih, kemudian pernah riwayat tipes kayak gitu. Itu bisa bengkoang diparut atau di blender. Untuk dosisnya bisa 5 sendok makan bengkoangnya itu masukkan, terus 1 sendok madu murni masukkan, air hangat diaduk, biarkan bengkoang itu mengendap dulu. Habis itu baru diminum. Sekali lagi jangan lupa baca sholawat, minta kepada Allah lewat sholawat, lewat wasilah itu untuk disembuhkan penyakitnya. Saya pernah menangani pasien waktu itu di Semarang. Beliau kena ke dokter itu kena penyakit tipes waktu itu. Tipes, sudah minum obat, sudah sampai minum cacing gitu. Rebusan cacing kan mengandung banyak protein. Itu selama 1 minggu perkembangannya belum sempurna, masih lemes, masih belum bisa makan enak dan sebagainya. Dan itu saya sarankan pakai bengkoang, pakai madu itu. Alhamdulillah 3 hari minum, hari keempat sudah bisa jalan, sudah makan enak, dan alhamdulillah perut juga sudah nggak mual-mual seperti itu. Monggo buat para sahabat, ini herbal, tidak ada efek samping, tidak ada pantangan, bisa dicoba untuk pengobatan asam lambung atau lambungnya atau ususnya yang mungkin karena pola makan kalian, karena pola istirahat kalian yang kacau kayak gitu. Karena yang bisa menjaga tubuh kalian, yang bisa merasakan apa yang ada di diri kalian, ya diri kalian sendiri seperti itu. Jadi itu buat kalian yang punya penyakit asam lambung, punya gejala asam lambung atau mah, mungkin bisa pakai bengkoang dicampur dengan madu murni. Itu gampang dan bisa dicari obat herbal. Untuk konsultasi atau ada pertanyaan nanti bisa via WA atau via chat atau komen, nanti saya cantumkan di deskripsi. Untuk kali ini saya bahas tentang asam lambung dulu. Oh ya, tambahan buat kalian yang sahabat-sahabat yang punya asam lambung yang sudah akut, itu efeknya itu sampai pusing. Sekali lagi, perutnya mual, bulu hatinya sesek, nanti dia sampai ke efeknya ke pusing. Pusing itu karena produksi asam lambung yang banyak, mual, mau dimasukin juga mual, mau makan masukin makanan juga nanti mual dan sebagainya, sampai efek kepala pusing, tapi datang pergi seperti itu. Jadi buat teman-teman selalu jaga kesehatan, selalu bersyukur, selalu tenangkan pikiran, apapun beban pikiran yang Anda sedang alami, entah itu kerja, entah itu masalah tentang hidup, jangan pernah lupakan Allah, karena Allah lah sebaik untuk memberikan solusi kepada hambanya. Mendekatlah kepada Allah, insya Allah pikiran Anda tenang, banyak berzikir, banyak sholawat, nanti pikiran adem, hati adem, insya Allah Allah akan segera turunkan solusi untuk solusi masalah atau beban yang sedang kalian alami. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengetahuan, karena apa yang saya berikan adalah
pengalaman saya di saat saya sedang mengobati teman-teman atau mengobati orang lain yang datang ke saya dengan keluhan asam lambung. Alhamdulillah rata-rata dari mereka sudah sembuh dengan menyembuhkan sendiri, dalam arti pikirannya dibuat tenang, dibikin santai, jangan terlalu beban, jangan terlalu sepaneng, selalu berpikir positif, jarang mengeluh, selalu mendekat kepada Tuhan, kepada Allah bagi orang Islam, mungkin bagi yang beragama lain dengan Tuhan yang masing-masing. Percayalah Tuhan akan kasih solusi bagi kita. Terus pola makan juga, kalau yang sudah kena asam lambung, pola makan itu harus dijaga. Sesuatu yang mengakibatkan asam lambung itu sebagai faktor yang kedua dari makanan itu juga harus dijaga, seperti kopi atau minuman yang mohon maaf saset seperti itu dihindari. Perbanyak air putih, lebih menyehatkan, terutama bagi ginjal juga seperti itu. Kalau yang sudah kuat biasa ngopi, sudah bahasanya lambungnya itu sudah biasa di fight atau olahraga dengan minum kopi, lambungnya itu sudah terbiasa seperti itu. Alhamdulillah saya sendiri pecinta kopi, alhamdulillah sehari bisa 5 atau sampai 7, tapi diimbangi dengan air putih juga. Alhamdulillah lambung saya sampai sekarang Allah masih jaga dan masih sehat-sehat saja. Pikiran yang tenang, positif dan positif, insya Allah kita akan sehat begitu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Salam sehat selalu buat kita semua. Amin.